Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini segera kita akan mulaikan. Ibadah kita pada pagi hari ini, tata ibadah adalah bentuk 3. Ibadah Minggu tanggal 17 dengan tema bulanan spiritualitas kebangkitan Yesus Kristus menggerakkan gereja untuk melayani mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dengan tema mingguan kita pada hari ini, orang yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Alan Robot, Sarjana Teologia. Sedangkan pembacaan Alkitab terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Ia katakan, orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mazmur 107 ayat 1-3. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, takkannya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Oh, worship the King, all glorious above. Oh, gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing dalam Mazmur 9 ayat 8 sampai 10 berkata, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Sungguh kerajaan Allah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala, sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah datang mengambil rupa menjadi manusia, Tuhan yang sudah menebus kami, menghapus segala dosa kami melalui pengorbanan di kayu salib, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan dan kepastian kemenangan karena ada Tuhan yang menyertai. Tetapi ya Tuhan, ketika kami melihat hari-hari hidup yang telah kami lewati, masing-masing kami, ternyata ada kebimbangan, ada keraguan bahwa Engkau Tuhan. Bahkan kami mempertanyakan, apakah benar Yesus itu ada? Apakah benar Yesus mampu menyelamatkan kami? Kami tidak fokus kepada Tuhan, tetapi kami hanya fokus kepada kebutuhan kami. Kami hanya fokus kepada keinginan kami. Kami hanya fokus terhadap apa yang akan kami dapat. Kami lupa bahwa sesungguhnya kehidupan kami adalah anugerah Tuhan semata-mata. Dan kami punya keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kami lupa itu semua ya Tuhan. Dan karena tekanan dan persoalan kehidupan, kami mengambil pilihan yang salah. Kami masih mengucap nama Yesus sebagai Tuhan kami. Tapi kami kurang percaya karena persoalan kehidupan ini. Karena tekanan kehidupan. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Engkau periksa hati kami, pikiran kami. Engkau tahu segala tindakan kami yang salah dan melanggar, mengkhianati kasih Tuhan. Kami datang memohon pengampunan. Ampunilah kami ya Tuhan,
berilah kami kesempatan untuk berjuang dalam kehidupan ini, dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mati menebus dosa kami, Raja kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Ya Allahku, kami mengaku dosa. All the kids please came forward. Youth juga. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang kepadamu di rumah-Mu yang kudus ini. Bahkan dengan sadar dan sengaja kami membawa anak-anak kami yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga kami. Dan saat ini Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan kami mau berdoa buat anak-anak kami. Ya Tuhan, biar kasih-Mu selalu bersama dengan anak-anak kami ini. Penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, baik ketika mereka bermain, ketika mereka belajar, ketika mereka ada bersama-sama dengan kami ataupun tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga mereka. Sebagai orang tua Tuhan, kami tahu kami punya kelemahan dan keterbatasan. Tetapi Tuhan, kami tahu bersama dengan Tuhan, ketika kami berdoa untuk anak-anak kami ini, Tuhan melihat, Tuhan mendengarkan. Karena kami percaya hanya di dalam Tuhan,
hanya oleh karena pertolongan Tuhan kami akan dimampukan untuk mendidik, membesarkan anak-anak ini dalam kehidupan yang benar dan dalam pengenalan yang benar kepada Kristus Tuhan kami. Supaya mereka boleh bertumbuh menjadi alat kesaksian demi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini, kami serahkan juga youth yang ada. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk youth yang sebentar akan ada fundraising. Biar Tuhan memberkati kegiatan mereka ini dan biar kami sebagai orang tua menopang kegiatan mereka ini dan biar semuanya boleh jadi demi kebaikan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, ini anak-anak kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan yang sangat mencintai anak-anak, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang telah berdoa untuk anak-anak kita, bahkan pun yang telah berdoa mengaku segala dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa seperti yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." NKB 15. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan masuk pada pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ketika kami mengaku dosa kami, Engkau mengampuni kami. Bahkan masih menganugerahkan bagi kami kehidupan yang kekal. Kami punya beban, kami punya tanggungan, kami punya tantangan dan persoalan kehidupan. Tetapi ketika kami datang dalam doa di Kalvari, Engkau mengangkat segala beban kami. Bahkan pun Engkau selalu dekat dengan kami. Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun kami masih dalam tantangan, persoalan, pergumulan, tekanan di dunia ini, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bisa salah arah, salah jalan, salah tujuan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kami ke jalan yang benar, ke jalan yang berkenan kepadamu. Tuntun kami dengan firman yang akan kami baca dan kami belajar bersama-sama. Tuntun kami semua dengan roh-Mu yang kudus, tuntun hamba-Mu yang hina ini. Supaya kami semua memperoleh pedoman, pelita, petunjuk firman Tuhan. Yang akan menjadi senjata, bekal, kekuatan dalam kami melanjutkan kehidupan di dunia ini. Sambil kami tetap percaya dengan iman bahwa perjalanan kami ini disertai oleh Tuhan melalui firman-Mu sampai pada keselamatan yang kekal. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Mari membaca Alkitab yang terambil dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14. Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Saya akan membaca yang ganjil, saudara-saudara membaca yang genap. Dan ayat 14 akan kita baca sama-sama. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan kesukaan, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu ia pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku
sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Demikian pembacaan Alkitab. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengaku iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, ada nyanyian sambutan dari kolom 2. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan bagimu, sebagai ibadat yang sejati. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan bagimu, sebagai ibadat yang sejati. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan saudara-saudara, pagi hari ini kita juga sudah mendengarkan pujian dari jemaat di kolom 2, yaitu kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Semua pernah menyanyi ini lagu ini? Puji Tuhan. Tahu itu persembahan toh? Kalau so kasih, so bukan orang punya. So Tuhan punya. Jadi kalau orang so kasih orang pe tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, orang pe tubuh ini so bukan orang punya. So Tuhan punya. Ada amin di sini? Di PRF tadi kuserahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Itu tuh persembahan. Jadi tuh kuserahkan kehidupanku kepadamu. Itu bukan satu kali kasih, kong ambil ulang. Kalau so kasih satu kali, terus-terus Tuhan punya. Dan orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang benar, dia berjuang untuk hidup benar, berjuang untuk hidup kuat di dalam Tuhan. Imannya tidak tergoyahkan. Meski ada badai, meski ada gelombang, meski ada tekanan, meski ada kesulitan kehidupan. Dia berjuang. Memang ketika dia berjuang, dia tidak mampu. Tetapi ada Tuhan yang menyertai. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini, kalau saudara-saudara lihat orang PKI Mimbar so ganti. Karena minggu ini kita sebenarnya merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi, waktu Yesus Kristus naik ke surga, dia bilang segala tahta, segala kekuatan, segala kuasa yang ada di surga dan di bumi diserahkan kepada dia. Dan aku mengutus kamu, pergilah. Pergilah, sampaikan kabar baik ini. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setiap orang yang percaya diselamatkan. Tetapi setiap orang yang tidak percaya tidak akan masuk pada kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika dia naik ke surga, saudara-saudara, sebelum dia naik ke surga, dia pernah bilang bahwa aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi saudara-saudara, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu jaminan bagi kita yang waktu orang mengaku dosa tadi Tuhan mengampuni. Jadi kita punya kehidupan yang kekal. Jadi dia naik ke surga mempersiapkan tempat bagiku dan bagimu. Bagi yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika dia naik ke surga, dia bilang dia akan kembali juga. Seperti dalam pengakuan iman tadi, akan kembali dari sana, datang kembali dari sana untuk menghakimi. Jadi saudara-saudara, waktu Yesus naik, dia mau datang kedua kali, dia bukan lagi Allah yang penuh kasih, bukan lagi penebus, bukan. Penebusan sudah selesai. Semua di Kalvari sudah selesai. Makanya itu lagu bilang ringan semua di Kalvari. Dia so angkat orang beban. Tetapi dia so angkat tu beban, kontorang bajalang, ikut orang pemau, tidak taat kepada Tuhan. Nah, waktu dia datang sebagai hakim, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Tidak ada kesempatan lagi untuk pengampunan dosa. Waktu dia datang sebagai hakim, kambing masuk neraka, domba masuk surga. Biar sama-sama daging. Karena ada orang bilang, terus dia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Sebelum kenaikan ada apa? Sebelum kenaikan ada kebangkitan. Jadi kebangkitan itu, saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu melawan kuasa kebangkitan. Maut pun tidak bisa, iblis tidak bisa, dosa tidak bisa. Dia dapat mengalahkan semuanya itu karena dia Tuhan.
Itu tuh kebangkitan maksud ya. Jadi karena dia bangkit, saudara-saudara, orang beriman tidak sia-sia percaya kepadanya. Kalau dia tidak bangkit, dia bukan Tuhan. Dan iman kita kepada dia sia-sia. Oke? Nah, sebelum kebangkitan ada apa? Ada kematian. Kenapa dia harus mati? Karena disalibkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia mati untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara. Dia kudus, dia anak domba Allah yang tidak bercacat celah, tetapi harus mati disalib, supaya saya dan saudara-saudara yang berdosa, tetapi bertobat dan percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh pengampunan dosa. Setiap orang yang berdosa tidak layak dan tidak berkenan dan tidak ada kemungkinan masuk surga. Tetapi melalui kematian dia, kita punya kesempatan penuh. Ada penebusan. Hukum Taurat, ketaatan melakukan hukum Taurat tidak mampu. Meskipun mereka mengenal Allah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum dia mati, kalau orang lihat di peristiwa salib, ada cambuk, ada mahkota duri, ada orang jaludah pada dia, ada orang fitnah pada dia. Siksa sekali. Tetapi dia tetap menjalani itu semua. Meskipun dia Tuhan. Meskipun dia bisa bilang kepada malaikat, kat. Atau akan nih Pilatus ini, atau akan ini orang-orang yang bawa pukul ke kita. Tetapi dia tahan, dia berjalan, dia tutup dia punya mulut. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Dia keluh. Dia tidak membuka mulut. Karena kalau dia buka mulut, gagal rencana Allah. Jadi di situ dia memilih taat. Cambuk, salib, hukuman yang dia terima waktu itu bukan dia punya. Manusia punya. Orang berdosa punya. Terus sebelum dia disalibkan dan mati, ada apa? Ada Natal. Ada kelahiran Yesus Kristus. Masih lama. Mari pendeta mau kasih ingat. No? Supaya panitia Hari Raya Gereja boleh siap-siap. Natal, dia lahir. Okay? Dia lahir. Dia itu tidak perlu lahir ke dunia. Tetapi dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia menghinakan diri. Karena Tuhan tidak dapat menebus dosa. Malaikat tidak dapat menebus dosa. Hanya manusia yang sempurna. Sementara di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Supaya segala sakit bisa dia rasakan. Kalau Allah tidak akan merasakan sakit. Supaya segala sakit dia bisa rasakan. Dia merendahkan diri mengambil rupa sebagai seorang manusia. Demi menyelamatkan saya dan saudara-saudara yang berdosa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu kebangkitan dan dari sebelum kebangkitan. Nah, kalau kita telah membaca teks kita pagi hari ini, saudara-saudara, dalam surat kepada orang Ibrani. Nah, orang Ibrani, ada yang tahu siapa orang Ibrani? Orang Ibrani adalah orang Yahudi. Ya. Nah, kalau orang Ibrani adalah orang Yahudi, pertama mereka percaya Allah. Terus mereka percaya nabi-nabi. Ada Musa, ada Daud, ada Samuel, ada banyak nabi. Karena memang pernah lihat orang Yahudi itu, orang kalau mau belajar, ya memang orang ada di waktu kalau dalam cerita Alkitab ada hari raya Pondok Daun, saudara-saudara. Selama itu baca Alkitab, terus orang taat sekali, saudara-saudara. Kalau orang baca tuh, ngana mesti kasih belajar apa ngana pi anak, waktu ngana bajalang, waktu ngana makan, waktu ngana di rumah, waktu di mana, ngana mesti kasih belajar tentang Tuhan. Orang lakukan itu. Jadi boleh disimpulkan bahwa semua orang Yahudi itu tahu Allah. Mengenal nabi-nabi, raja-raja, dia percaya ada malaikat, saudara-saudara. Karena mereka itu disebut sebagai umat perjanjian. Ya. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang Yahudi tidak percaya Kristus. Orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah
Mesias. Jadi saudara-saudara, surat Ibrani ini bukan ditulis kepada orang Yahudi yang seperti itu. Ibrani yang alamat surat ini bukan orang Yahudi yang seperti itu. Tetapi orang Yahudi yang tahu semua tentang itu, tetapi sekarang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi beda ya. Jadi saudara-saudara, yang menerima surat ini adalah Ibrani Kristen. Ibrani yang telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Yesus Kristus adalah juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi mereka yang menjadi penerima surat Ibrani ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, saudara-saudara. Kehidupan dari orang-orang yang dulu Yahudi telah menjadi Yahudi Kristen, orang-orang Ibrani yang telah menjadi Ibrani Kristen, yang percaya kepada Yesus, saudara-saudara, DP gampang kok begini, saudara-saudara. Dulu orang di satu gereja yang besar sekali, orang menyendiri. Jadi orang saudara-saudara waktu itu, orang Ibrani Kristen waktu itu dianggap sebagai, orang aliran baru. Orang itu sekte. Paham ini cerita Allah? Nah, jadi kalau orang aliran baru, orang ini sekte, saudara-saudara, orang mulai dikucilkan oleh grup yang besar ini. Orang Yahudi. Nah, sementara waktu itu, saudara-saudara, ini terjadi sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi. Sebelum Bait Allah dihancurkan. Karena di sini di Ibrani ini bicara tentang iman, bicara tentang imam besar agung, bicara tentang banyak hal, bicara tentang persembahan. Sedangkan Bait Allah itu dihancurkan kira-kira tahun 70-an. Jadi sebelum itu ya. Jadi ada yang umur 60 sekarang? Ada? Boleh angkat tangan? 60 pas? 60 pas? Oke, jadi kalau yang umur 60, kong dia Yahudi, yang kemungkinan besar mereka mendengar, kemungkinan besar ya, di antara mereka yang umur 60-an waktu itu, Yesus kan mengajar umur 30-an ya. Jadi waktu itu mereka satu umur dengan Yesus. Jadi mereka sempat mendengar pengajaran Yesus. Oke? Mengenal Yesus. Kemudian mereka mendengar khotbah Petrus di Serambi Salomo waktu ketuangan Roh Kudus. Kemungkinan besar ya, dan mereka menjadi percaya. Nah, 60 toh sekarang. 67, iya. Anak umur berapa? 70. Anak umur berapa? 36. Jadi yang menjadi persoalan di sini saudara-saudara, kemungkinan besar orang yang menyaksikan langsung pengajaran Yesus, mujizat yang dilakukan oleh Yesus, bayangkan ada 5.000 orang waktu itu, dan banyak kali Yesus berjalan di kota di mana-mana. Atau yang bersama-sama waktu khotbah Petrus itu saudara-saudara, mereka masih hidup. Tidak ada persoalan, mungkin ya. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah second generation. Anak-anak mereka yang tidak menyaksikan secara langsung, cuma mendengarkan orang punya orang tua Yahudi Kristen, Ibrani Kristen yang menceritakan, mengajarkan tentang Yesus waktu itu. Jadi ada tantangan, sama dengan tantangan kok mesti belajar bahasa Indonesia Pak anak-anak di sini, begitu. Ada gap. Jadi apalagi mau tanamkan benih-benih iman ini ada kesulitan besar. Jadi mungkin sekali ini surat ini saudara-saudara, memang waktu itu saudara-saudara Ibrani Kristen di sini, orang Ibrani Kristen ini, dorang iman mulai goncang. Kenapa goncang saudara-saudara? Karena ketika mereka menjadi Ibrani Kristen, mereka mulai dikucilkan oleh orang-orang Ibrani. Ya, mereka mulai dikucilkan oleh orang-orang Ibrani. Sementara masa kekuasaan Romawi waktu itu, agama Kristen, iman kepada Yesus Kristus dianggap sebagai sekte baru. Kemungkinan besar akan menjadi pemberontak. Karena dalam ajaran mereka,
menyebutkan bahwa ada raja, ada kerajaan sorga. Nah, dan ini sangat sensitif. Ini sangat sensitif di kalangan bangsa Romawi. Karena Romawi bilang kalau ada raja berarti akan ada pemberontakan. Boleh paham ini sampai sini? Sama juga dengan kalau jadi di banyak tempat kita membaca calon gubernur atau kita membaca calon ketua sinode, itu kita pilih lawan-lawan yang mau bicara kemarin, kita membaca calon ini, orang semua mulai kasih busu nama. Paham itu? Nah, jadi saudara-saudara waktu itu orang Israel, orang Ibrani Kristen dianggap sebagai satu ancaman. Jadi agama ini tidak diterima. Sementara agama Yahudi ini ada hubungan baik dengan pemerintah Romawi. Jadi yang menyulitkan orang Ibrani Kristen ini adalah orang Yahudi dan orang Romawi. Nah, kalau dianggap sekte sesat, saudara-saudara, orang mau hidup bagaimana? Sedangkan orang kelompok kecil. Mau berdagang susah. Karena lebih makanan ini jam makan babi. Orang tidak jam makan babi. Tidak halal itu. Itu kalau mau restoran. Atau mau bikin satu usaha jual beli. Tidak ada orang mau beli. Sementara tuh usaha waktu itu cuma perdagangan. Tidak ada. Karena ini ada diskriminasi. Oke? Itu pertama, diskriminasi. Nah, kalau susah mau bisnis, susah mau bekerja, susah mau usaha. Mau pergi melamar kerja, maroleng orang apa? Oh Yahudi. Oh Yahudi boleh. Yahudi apa ngana? Yahudi Kristen. Oh enggak. Jadi orang mau cari kerja aja susah. Mau bisnis susah, mau kerja susah, mau berusaha susah. Orang mau piara apa-apa dulu halal dong aja sih makan kok tidak bagus itu. Makanya orang mau beli dompe kambing, biar kambing lagi. Jadi itu tuduhan-tuduhan itu memang muncul pada orang. Artinya saudara-saudara, orang Yahudi, orang Ibrani Kristen waktu itu mengalami kesulitan yang sangat besar. Hidup perlu biaya. Sama dengan orang di sini mesti kerja, nyanda kerja, susah mau hidup. Susah mau hidup. Nah, orang waktu itu mau kerja ndak bisa, mau hidup susah. Sedangkan orang ini kalau orang baca di keseluruhan teks ini saudara-saudara, orang ada kata Itali di situ. Berarti kemungkinan besar orang ada merantau di Roma ini orang-orang Yahudi Kristen. Kalau orang baca di teks ini saudara-saudara, pasal 10 ayat 32-33, kamu telah menderita oleh karena kamu telah tahan menderita oleh, coba boleh tampilkan kalau bisa. Ibrani 10 ayat 32-33. Ini cuma mau gambarkan tuh penerima surat ini dulu. Supaya orang tidak mau salah kaprah. Karena semua bicara malaikat lah ya. Dan pendeta belum pernah bagus apa. Belum pernah bagus cerita. Belum. Oke. Pasal 10 ayat 32 Ibrani. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang. Jadi ini sesudah mereka menjadi Ibrani Kristen. Kamu apa? Banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi orang mau bertahan, orang peiman Kristen itu saudara-saudara. So menderita dan ada perjuangan berat. Terus ayat selanjutnya. 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh. Jadi saudara-saudara, ini Yahudi Kristen waktu itu, saudara-saudara. Dorang dicerca, DP bahasa gampang, dorang ada dapat bikin malu sekali. Dijadikan tontonan berarti dibuka umum, ya. Banyak sekali, susah sekali jadi orang Kristen waktu itu, saudara-saudara. Dalam komunitas Yahudi. Kamu dan cercan maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Jadi penulis aja dia tahu persis penderitaan orang Ibrani Kristen waktu itu. Jadi saudara-saudara, dikucilkan, dipermalukan di banyak orang, siksa sekali.
Dorang mau pi makan di situ biar mau beli lah, kaki dorang nak mau jual. Karena oli udah pakai kerudung dia. Ya. Ada perbedaan. Atau mau berusaha, mau kerja pun, kerja apapun, orang sini mau terima. Jadi menderita sekali jadi Yahudi Kristen waktu itu. Menderita sekali menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus saat itu. Belum tuh ajaran-ajaran yang lain. Jadi saudara-saudara pernah menderita apa itu atau enggak? Ada malu mau bilang loh. Kalau pendeta lagi pernah no. Mau minta tolong pas apa di sini. Bahasa Inggris nih tahu. Semua hampir hilang. Toh. Pas buat cerita kamari. Dorangnya nak mengerti karena orang cuma bahasa Cina semua. Baju cuci piring kan tuh. Siksa sekali saudara-saudara. Sampai tuh pikiran waktu itu dang. Waktu tahun-tahun pertama datang di Amerika. Sampai tuh pikiran. Aduh tak semua menyerah di Amerika. Tak semua pulang. Siksa sekali di Amerika ini. Cuci piring tuh chemical so bagi sama tuh tangan so gatal. Kaki kram sekali. Kok dorang dia bicara lagi Pak. Memang kasar sekali dorang dia bicara. Susah sekali saudara. Hampir menyerah. Begitu juga tuh Kristen Ibrani waktu itu. Dorang hampir menyerah karena susah sekali. Dorang bukan menyerah pada kehidupan ini. Tetapi dorang menyerah. Dorang menyerah karena yang dorang mau menyerahkan. Karena dorang so terlalu sulit. Ternyata. Oke, ini yang ada di pikiran orang Kristen Ibrani waktu itu. Ternyata. Jadi Kristen. Ternyata percaya Yesus. Susah. Jadi dorang pikiran. Lebih baik kita balik di Indonesia. Lebih baik kita balik di Yahudi ulang. Nah. Tetapi mereka telah mengenal bahwa di dalam keyahudian itu tidak ada keselamatan. Mesias tidak dipercaya. Di dalam kekristenan ada keselamatan, ada Mesias. Sama dengan orang di sini, ya kalau kita mau pulang di Indo, belum ada tabung, belum ada bayar tuh utang, ada pinjam di bank. Kagile ini leasing semua cari-cari. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dorang tinggal di serba salah. Antara mau tetap jadi Kristen, atau mau balik ke Yahudi. Atau tidak mau percaya Yesus sama sekali. Sementara tuh ajaran orang Yahudi waktu itu diperlakukan secara baik oleh Kekaisaran Romawi karena dianggap sebagai salah satu agama resmi. Sementara Ibrani Kristen itu, saudara-saudara, itu sekte. Ya, oke. Jadi kalau sampai situ Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena persoalan ini dan penulis surat Ibrani ini, dia paham betul tentang pergumulan orang Ibrani Kristen waktu itu. Dan tantangan dan tekanan dan apa yang kemungkinan besar akan terjadi kalau mereka meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dia menulis surat kepada orang Yahudi Kristen ini. Kalau dulu saudara-saudara, memang tahun-tahun itu ya, tahun-tahun 2000-an, 2001, soalnya tidak jam menulis surat. Kurang coba beli kartu di Chinatown, kong telepon. Kong orang tua cuma aja bilang apa? Bah kuat-kuat di sana. Padahal semua menangis. Bah kuat-kuat di sana. Bah kuat-kuat. Jadi sama dengan itu, no? Ya orang yang mengerti tentang posisi Ibrani ini, dia bilang, bah kuat-kuat ngoni di sana. Tetap percaya Yesus. Kalau mama ada bilang pagi kita dulu, tetap berdoa. Tetap percaya Tuhan. Kong tetap bekerja, jangan menyerah. Karena kalau kena pulang, mama pegayo segede, habis orang. Artinya itu kehidupan yang lebih baik sonda ada. Begitu juga dengan Ibrani Kristen ini. Kalau orang balik di keyahudian, sonda ada tuh keselamatan. Mau bagaimana lagi? Orang so mengkhianati Yesus. Orang so meninggalkan Yesus. Itu yang dia maksud secara sederhana orang memahami kenapa ini surat ini ditulis. Oke, mari orang lihat orang teks pagi ini. Dia punya judul perikop. Dia punya judul perikop apa? Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi saudara-saudara, waktu pendeta baca ini teks ini, baca ulang.
DP inti dari teks ini ayat 5 sampai 14 cuma bicara bahwa anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Cuma itu DP teks yang diberitakan di teks ini. Selalu perbandingan. Mari orang lihat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jadi waktu Allah bilang malaikat, ini beda sekali bilang anak dengan malaikat. Dan ini juga saudara-saudara kalau orang lihat tuh, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini kutipan dari perjanjian lama. Dan kalau orang baca orang teks, kalau orang lihat di Alkitab kok dia ada jarang-jarang kok tak masuk-masuk, kok ada tanda kutip. Kalau tanda kutip itu saudara-saudara, masih ingat toh, masih tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar toh? Setiap kalimat yang dikutip langsung, saudara-saudara, dia ada tanda kutip di muka sebelum kalimat mulai dan ada tanda kutip di belakang setelah kalimat itu selesai. Jadi di sini hampir semua ayat ini ada dia punya kutipan yang ada tanda kutip di muka, tanda kutip. Berarti dikutip dari something. Kalau orang tulis skripsi, kalau ada kutip orang mesti tulis dikutip dari siapa. Iyalah, masih ingat toh? Jadi ini saudara-saudara kalau sama skripsi dikutip langsung. Ya. Nggak ada campur dia bahasa. Nggak orang ada bahasakan ulang. Kalau ada bahasakan ulang cuma tanda seru. Ya. Atau cuma koma. Tetapi ini dikutip langsung, tidak ada perubahan. Nah, kalau orang lihat dia punya teks ini ayat 5, ayat 6 dan seterusnya saudara-saudara, ini dikutip langsung dari perjanjian lama. Hampir semua kalau ini dikutip dari Mazmur 2 ayat 7 dan selanjutnya dikutip dari Samuel, dikutip dari Yesaya, dikutip dari perkataan Allah, semua ada tanda kutip. Berarti dikutip langsung. Paham sampai sini toh? Kalau tidak paham berarti tidak ada sekolah ini. Biar tidak paham harus tahu aja supaya pendeta tahu lah ada sekolah. Nah, saudara-saudara, jadi ini dikutip langsung, saudara-saudara, berarti dia kutip langsung dari perjanjian lama. Nah, kenapa penulis surat ini mengutip langsung? Karena dia bukan bicara kepada orang Kristen asal kafir, asal Yunani, asal Langoan, asal Indonesia. Bukan. Dia bicara kepada orang Kristen asal Yahudi yang tahu persis tentang perjanjian lama. Torah, Nebiim, Ketubim, Gulungan dan selanjutnya. Saudara. Dia tahu persis. Dia tahu dari Musa, dia tahu dari Samuel, dia tahu dari Daud, dari segala macam. Dia tahu semua. Makanya sengaja dia kutip karena memang ini membuktikan bahwa ini bukan perkataan baru. Bukan firman yang baru. Tetapi ini yang dikatakan dari zaman dulu yang orang tidak mengerti. Oke, jadi engkau telah kuperanakkan dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi saudara-saudara, ini kutipan mau dikatakan bahwa tidak ada ucapan seperti ini yang ditujukan kepada malaikat. Karena ada pemikiran waktu itu saudara-saudara, orang yang menyerah, putus asa karena terlalu banyak beban. Dia pikir Yesus tuh ini tidak mampu noh. Maka kalau orang belajar di Taurat dulu, malaikat jangan datang tolong. Kan begitu toh? Jadi saudara-saudara, ini mulai ada pergeseran kepercayaan. Pergeseran inti iman. Nah, kenapa ini penulis melihat ini satu hal yang berbahaya? Ini memang berbahaya sekali. Karena orang mulai berpikir bahwa Yesus memang makhluk sorga. Malaikat juga makhluk sorga. Tapi Yesus pernah mati. Malaikat tidak pernah mati. Jadi seolah-olah malaikat lebih hebat, lebih tinggi, lebih kuat dari Yesus. Ini pemikiran-pemikiran. Saudara-saudara, yang kalau salah pikir, oke, perhatikan baik-baik ini. Jangan sampai ini pikiran ada pada orang. Kalau salah pikir, salah kenal, salah percaya, dia tidak mau masuk surga. Karena malaikat tidak pernah, Tuhan Allah tidak pernah bilang, ini kita punya anak. Tidak. Waktu Yesus dibaptis, dia bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Malaikat dia cuma suruh-suruh. Gap. Nabi bilang akan Pak Gembala. Nabi bilang akan di sini. Cuma aja suruh. Artinya penulis mau gambarkan bahwa orang peiman yang boleh salah. Ya.
Terus ayat 6. Dan ketika ia membawa pula, ini yang penulis ada tulis ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia ini penulis surat ada tulis. Dia langsung kutip lagi. Semua malaikat harus menyembah dia. Jadi perhatikan tuh tanda kutip itu. Ini dikutip langsung, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, penulis di sini mau menegaskan bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat. Oke, ini boleh campur ya. Terus, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, itu yang penulis ada surat tulis. Ya. Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan dan apa? Pelayan-pelayannya, oke? Menjadi nyala api. Jadi malaikat di sini cuma pelayan, messenger. Ini boleh salah percaya. Ayat 8 dan 9 itu sambung satu kali. Tetapi tentang anak ia berkata, perhatikan tanda kutip di situ. Tahtamu ya Allah. Oke, situ dulu. Malaikat tidak pernah bilang tahta, ada tahta. Enggak. Karena kalau tahta itu bicara tentang kerajaan. Tahta itu bicara tentang kerajaan. Malaikat memang ada di kerajaan itu. Orang juga mau ke kerajaan itu. Ya. Tetapi meskipun malaikat itu makhluk surga, dia tidak pernah bilang dia ada di tahta. Itu malaikat itu cuma berdiri di surga atau menyembah di surga. Atau kalau orang lihat tuh di film-film Indonesia dulu tuh, kalau memang ada sultan yang boleh berdiri mesti bajongko. Tuh. Apalagi kalau mau serta soklar lah iba bicara dengan sultan, karena mesti merayah ke belakang, yang boleh berdiri. Jadi bagi itu malaikat itu cuma pelayan. Ya. Karena ini kepercayaan ini sota mix pak orang Kristen Ibrani berpikiran. Terus jadi tanda kutip ya ada mulai ya. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini dia bicara tentang Allah. Dia bicara tentang Allah. Tongkat kerajaanmu itu lambang pemerintahan ada di dahinya, di bahunya ya. Ayat 9 masih dalam tanda kutip yang sama. Engkau mencintai keadilan. Katakan bersama saya, engkau mencintai keadilan. Tuhan bisa mencintai keadilan. Malaikat dia cuma pesuruh. Dia cuma disuruh. Ya. Dia tidak bisa menentukan ini adil atau tidak. Tetapi Tuhan mencintai keadilan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, Raja Yesus Kristus ini yang duduk di tahta ini mencintai keadilan. Jadi kalau bicara tentang keadilan saudara-saudara, kalau Yesus mencintai keadilan, yang mau masuk surga cuma orang yang mencintai keadilan. Cuma orang yang adil. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara adil, saudara-saudara pasti masuk surga. Kalau saudara-saudara tidak adil, pasti masuk neraka. Oke? Persoalannya saudara-saudara, orang boleh mau adil. Tetapi orang Ibrani Kristen waktu itu diperlakukan dengan tidak adil. Diperlakukan dengan tidak adil di dunia ini. Tetapi oleh penulis surat ini mau mengatakan, Anda diperlakukan tidak adil, Anda harus tetap adil. Karena itu mau masuk surga. Anda diperlakukan tidak adil, dan Anda membalas dengan perlakuan yang tidak adil, sama-sama ini masuk neraka. Mengerti di bahasa itu? Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia bilang, engkau mencintai keadilan. Dan apa? Membenci kefasikan, sama dengan tadi. Anda diperlakukan fasik oleh orang fasik. Anda harus tetap setia kepada Yesus, taat kepada Yesus. Karena kalau Anda menjadi fasik, Anda mau masuk surga. Oke, sekarang persoalan.
Kita nih mau jadi fasik, kita nih mau jadi durhaka, kita nih mau jadi besai. Maka itu keadaan no. So tertekan sekali, so tersudut di mana-mana. So ndak bisa mau cari apa-apa, jadi kita bikin ini. Biar begitu, tompe keadaan. Mesti tetap setia, mesti tetap taat. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau orang tidak dalam kefasikan, kalau orang tidak taat, saudara-saudara, begini saudara-saudara. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini sementara. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini temporari. Sama dengan orang penama gereja, musafir. Setelah kehidupan ini, kan bicara makhluk sorga, bicara sorga tadi itu, bicara kekekalan. Setelah kehidupan ini, ada kehidupan yang kekal. Jadi perjalanan di dunia ini cuma sampai di sini, dari sini sampai di sini. Tetapi perjalanan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan itu panjang dan tidak akan pernah putus. Jadi kalau saudara-saudara diperlakukan tidak adil, diperlakukan secara fasik di sini, dalam kurun waktu ini, dan tetap adil, tetap tidak menjadi fasik, itu keselamatan itu tetap orang punya. Tetapi kalau kita diperlakukan tidak adil, atau keadaan mempersulit kita dan memaksa kita untuk menjadi fasik, menjadi jahat. Fasik itu tahu tuh, orang so tahu salah mar, orang bikin supaya orang nyaman, supaya orang aman. Tuh. Kalau orang menjadi fasik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini perjalanan sementara. Selesai. Orang musafir, orang travel di dunia ini selesai. Orang perjalanan panjang, bukan di sorga, tapi neraka. Perhatikan baik-baik ini saudara. Karena orang hidup bukan mau cari nyaman di sini, ya. Orang mau hidup, mau cari itu kekekalan. Ya. Terus sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Engkau di sini huruf besar berarti menunjuk pada Yesus dengan minyak. Jadi mengurapi dengan minyak. Kalau dalam teks ini sengaja dikatakan mengurapi dengan minyak. Karena kalau dalam teks perjanjian lama yang diurapi itu cuma nabi, raja, dan imam. Ya. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Yesus juga diurapi. Jadi sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Perhatikan dia mu di sini, mu ini huruf besar. Jadi ini mu menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, teman-teman sekutunya Yesus ini semua yang ada di perjanjian lama, dia teman sekutu. Semua yang diurapi di perjanjian lama, baik nabi, raja atau iman, adalah sekutunya Yesus. Karena Musa ada di sorga, Daud ada di sorga. Dan ayat 10. Dan tanda kutip baru, ayat 10 sampai ayat 12 itu satu tanda kutip. Jadi satu perkataan langsung. Pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi. Dan langit adalah buatan tanganmu. Ini bicara tentang penciptaan. Semuanya itu akan binasa. Tetapi engkau ada. Oke? Perhatikan nih ya saudara-saudara. Semua yang di bumi ini akan binasa. Raja ada mati. Kerajaan ada hancur. Tetapi yang dibuat oleh Tuhan ini, saudara-saudara, semua akan binasa. Tetapi saudaraku yang kekasih, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Jadi kalau bersama dengan Yesus, hendak mau binasa akan tetap ada. Semuanya itu menjadi usang seperti apa? Seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Jadi itu kerajaan-kerajaan. Nah, dia bicara tentang Roma ini, mau tak gulung waktu Roma ini. Sama dengan Turan Jalian. No? Habis Obama, tak gulung, ganti. Trump. Habis Trump, tak gulung, ganti Biden.
Habis Biren Tagulung ganti Tram Ulang. Nah, kalau di Indonesia habis ini Solo ganti Langwan. Nah, habis Langwan entah mau ganti siapa. Jadi itu kerajaan Mutagulung semua. Nah. Tetapi perhatikan ini saudara-saudara. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau menunjuk pada Yesus Kristus tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Nyandak mau tagulung ini Yesus Kristus. Nyandak mau tagulung. Jadi orang yang adalah bagian dari kerajaan Yesus Kristus, yang dia adalah raja kita, orang pe kerajaan itu nyandak mau tagulung kecuali orang jadi fasik. Terus ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat ia pernah berkata, duduklah di sebelah kananku. Jadi saudara-saudara, kalau di istana Jadudu cuma raja. Pernah mau di film Korea? No? Atau film-film Cina? Jadudu cuma raja. Biarlah dia menteri besar tetap berdiri. No? Sedang mantan menteri boleh masuk penjara. No? Itu tuh model-model kerajaan. Tetapi saudara-saudara dikatakan, duduklah di sebelah kananku. Cuma raja tuh Jadudu. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Perhatikan ya saudara-saudara. Kepada malaikat tidak pernah dikatakan seperti itu. Cuma kepada Yesus. Ayat 14. Ini dulu sedikit. Perhatikan ya ayat 14 ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Jadi mereka semua ini menunjuk kepada malaikat. Jadi malaikat adalah roh-roh yang, katakan bersama saya, melayani. Sambung. Yang diutus untuk apa? Melayani. 2 kali ya. Mereka, melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Yang harus memperoleh keselamatan adalah saya dan saudara-saudara. Jadi malaikat itu disuruh untuk melayani. Diperintahkan untuk melayani kepada kita yang memperoleh keselamatan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekolah aturan PTX. Perhatikan ini saudara-saudara. Waktu dia bilang roh-roh yang melayani, diutus untuk melayani saudara-saudara. Ya pendeta mau bilang bagaimana saudara-saudara. Pendeta belum pernah baku dapat di malaikat. Belum pernah bercerita dengan malaikat. Mungkin ada yang jabat cerita dengan malaikat. Mungkin ada yang jabat baku dapat dengan malaikat. Pendeta ingin tahu. Apalagi baku dapat langsung dengan raja di tahta. Kong dia bilang begini, oh tuh raja kok ada bilang pak kita, tuh jemaat gemim musafir mesti belikan motor pak pendeta. Hah? Padahal dia pakai atas nama Tuhan, padahal tuh pendeta dia mau sendiri. Ya, orang yang tahu. Ya. Artinya begini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen yang percaya. Sebagai orang Kristen dewasa. Yang telah melewati banyak persoalan, tantangan, pergumulan, tekanan dalam kehidupan. Dan tetap masih Kristen. Masih percaya Yesus sampai sekarang ini. Perhatikan baik-baik ini. Malaikat cuma pelayan. Pendeta cuma pelayan. Pendeta bisa salah. Jangan fokus pada pelayan. Fokus pada Tuhan. Fokus kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia mengampuni dosa. Malaikat tidak dapat mengampuni dosa. Pendeta juga tidak. Beriman kepada Yesus Kristus. Bukan beriman kepada malaikat. Bukan juga kepada pelayan. Karena saudara-saudara beriman kepada malaikat tidak menyelamatkan. Saudara-saudara beriman kepada pendeta tidak menyelamatkan. Cuma iman kepada Yesus. Percaya dan hidup dalam ketaatan, kesetiaan, takut akan Tuhan, takut kepada Tuhan, bukan kepada malaikat, bukan kepada pendeta. Ada amin di sini?
Saudara-saudara takut akan Tuhan? Saudara-saudara takut akan Tuhan? Saudara-saudara takut Pak Pendeta atau enggak? Hah? Semua ada tertawa tuh. Orang lihat dia punya kenyataan, saudara. Orang lihat dia kenyataan. Pendeta Jalia ini banyak kali. Banyak orang lebih malu pendeta mau dapat tahu dia salah daripada Tuhan. Banyak sekali. Dia lebih takut pendeta mau dapat tahu, malaikat mau dapat tahu, daripada Tuhan mau dapat tahu dia kesalahan. Dia lebih malu, dia lebih takut mau dapat tahu kau mau dapat bikin malu di dunia ini, di hidup yang cuma dari sini sampai sini, daripada mau dibikin malu di hadapan Tuhan. Karena saudara-saudara, dia udah bilang tadi, dia mau balik kedua kali. Tetapi dia akan kembali sebagai hakim yang adil. Nggak ada kompromi di situ. Nggak ada kompromi di situ. Jadi waktu penghakiman, nah ini kan cuma takut Pak Pendeta daripada Pak kita loh. Padahal saya bilang-bilang dulu. Dia lihat, mana penatua kolom 1. Waktu pengadilan ini. Penatua kolom 1 masuk. Masuk ke kerajaan kekal, surga. Duh, kenapa dia masuk? Padahal cerewet sekali dia, no. Kalau dia pengumuman, jatah levela lain kali. No? Karena dia setia. Karena sedang pendeta salah, dia tegur. No? Dia lebih taat kepada Tuhan daripada keinginan pendeta. Kemana kan penatua kolom 2? Lagi vacation. Kolom 3 yang mana penatua kolom 3? Mana penatua kolom 3? Udah sama-sama dengan pendeta. Padahal dia bayar sekali Pak Pendeta. Apa pendeta bilang dia ikut akan dia bikin. Cepat sekali. Semua tertib DPR administrasi. Dia masuk atau enggak? Enggak masuk dia. No. Cuma contoh ya. Cuma contoh. Ini cuma contoh. Kenapa dia enggak masuk? Karena dia lebih takut Pak Pendeta daripada Pak Tuhan. Dia lebih malu Pak Pendeta daripada Pak Tuhan. Tak tahu semua, kaget orang semua begitu. Komandan itu pendeta. Sama-sama orang dua. Sama-sama orang dua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Orang beriman yang boleh salah. Orang beriman yang boleh bergeser. Tekanan apapun. Persoalan apapun. Kesulitan apapun. Tetap percaya Yesus. Saudara sehat. Percaya Yesus. Saudara diberkati. Tetap percaya Yesus. Saudara jalan dibuka. Tetap percaya Yesus. Ada amin? Jalan tak tutup. Mau percaya atau tidak? Tetap percaya Yesus. Susah sekali. Mau percaya Yesus atau enggak? Mau percaya Yesus atau enggak? Puji Tuhan. Saki. Semua nyanyi lagi. Kalau lain ditolong. Ya enggak baik-baik. Tetap mempercayai Yesus atau enggak? Tetap mempercayai Yesus. So Saki begitu. Mesti panggil pendeta Alan supaya dia berdoa mau baik. So salah orang beriman begitu. Ya. Tetap percaya Yesus. Saki semua mati. Tetap percaya Yesus. Sedangkan mati. Tetap percaya Yesus. Ada amin di sini. Sedangkan mesti mati. So siksa sekali ada hidup ini. Kau mesti mati. Tetap percaya Yesus. Ingat saudara-saudara. Orang hidup cuma dari sini sampai sini. Orang ini musafir. Waktu orang mati. Someday. Satu hari nanti. Pagi-pagi sekali. Masih bohong-bohong terumbu. Dia sudah datang. Orang yang tahu dia mau datang kapan. Mungkin gelar ini semua datang. Mungkin besok pagi semua datang. Orang tidak tahu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi orang mau pastikan di sini saudara-saudara. Kalau dia datang. Kalau penatua kolom 3 ada pendeta lama-lama terus mau bikin lebih dulu. Ya. Selamat berjuang. So tidak ada waktu berjuang. Kalau dia datang. Orang semua sama-sama di surga. Satu kapleng, satu kompleks. Baku dapat semua. Itu tuh kehidupan.
Jangan karena kok banyak sekali pendeta Jalia begini, saudara-saudara. Susaki, pendeta A berdoa Kang, hamba Tuhan ini berdoa Kang. Ada tuh hamba Tuhan bilang, aku akan menyembuhkan engkau. Tuhan telah berkata kepada saya, jangan baik, mati juga. Karena berdoa dengan tuh hamba Tuhan, terkenalnya tidak baik-baik, saudara-saudara. Lebih didukun. Ya, selesai. Artinya ini ada pergeseran kepercayaan. Pergeseran fondasi iman. Karena memang orang hidup di dunia memang ada tekanan. Yesus aja pikul salib. Tetapi belajar dari Yesus. Dia setia sampai mati, dia tidak buka mulut. Begitu juga orang. Jangan cuma cari senang. Jangan cuma cari senang hidup di dunia. Jangan cuma jadi pergi di gereja aku bicara berkat terus. Tidak pernah dia bicara salib. Tidak pernah dia bicara tentang pertobatan. Takut. Tidak. Sudah semua panjang sekali itu. Semua masuk situ. Artinya saudara-saudara hidup fokus jawab Tuhan. Setia jawab Tuhan. Biar susah, setia pada Tuhan. Biar menderita, setia pada Tuhan. Lebih percaya pada Tuhan. Sampai pikir, aduh mau selamat tuh ini. Mau tak bebas tuh dari pergumulan ini. Ternyata waktu lebih percaya, lebih taat, lebih setia kepada Tuhan. Tuh beban, tuh tekanan, kesulitan lebih besar. Tetap percaya. Kalau semua mati ini Tuhan, semua mati. Biar mati di situ. Mati dalam iman. Orang masuk surga. Tapi mati, kong terampi iman ada berubah. Ada pergeseran kepercayaan. Jangan mau masuk. Karena waktu pengadilan, Tuhan, kita dulu melayani terus. Kita dulu penatua, kita lah mantan penatua. Mar Tuhan bilang, nggak ada pergeseran iman. Salah percaya. Fokus pada orang iman. Fokus pada Tuhan Yesus. Sama yang Tuhan bilang di pengakuan iman. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita membawa persembahan kita sambil kita membawa persembahan, mari puji Raja Sorga. Tak berubah, tak lemah,
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur saat ini kami boleh mendengar dan belajar tentang firman-Mu, supaya kami, iman percaya kami, tidak bergeser, tidak berubah hanya karena tekanan dan keadaan yang menghimpit dan menekan kami. Iman kami tidak berubah hanya karena persoalan-persoalan hidup kami. Iman kami tidak berubah hanya karena masalah finansial, masalah kesehatan, atau masalah kami diperlakukan dengan tidak baik, tidak benar. Tetapi mampukan kami untuk tetap memelihara iman dalam perjalanan kami yang pendek sebagai musafir di dunia ini. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan, baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Ya Tuhan, ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami bingung, tuntun kami, pegang tangan kami, berjalan bersama dengan kami, arahkan kehidupan kami. Kami mau janji kehidupan yang kekal bersama Raja kami yang duduk di tahta itu menjadi bahagian kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Sempurnakan ini dalam hati dan pikiran kami supaya menjadi pedoman, pelita, petunjuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga sudah merespons Injil berita sukacita ini dengan membawa persembahan. Tuhan menguduskan persembahan ini supaya terpakai, terkelola dengan baik dan benar untuk pekerjaan demi kemuliaan nama Tuhan, supaya Injil tetap diberitakan. Dan Tuhan, kami telah memberi. Ini adalah berkat-Mu dalam kehidupan pribadi kami, berkat-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur kami dimampukan dengan penuh sukacita dan sukarela memberi. Berkati juga kami yang sudah memberi. Engkau sumber berkat, Engkau sumber pertolongan. Memberkati apa yang kami kerjakan, memberkati apa yang kami usahakan, memberkati apa yang kami rencanakan, memberkati apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa. Dalam doa ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, anugerah berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur bersama-sama dengan Bapak Ryan Silalahi dalam keluarga Silalahi Onbi. Dia boleh diwisuda, menyelesaikan studinya. Bapak, Engkau telah menuntun, memimpin perjalanan kehidupannya dan keluarganya. Engkau sungguh mulia. Biarlah kehidupan selanjutnya sesudah ini dan seterusnya tetap ada dalam tangan pengasihan Tuhan, pertolongan, penjagaan, perlindungan, bimbingan Tuhan. Dalam syukur ini Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Mongkau Ngalimin, Bapak Tian dan Ibu Ingsi. Tuhan juga sudah memperlengkapi sukacita keluarga ini dengan menambahkan harta hidup dalam kehidupan keluarga ini. Semua proses boleh selesai. Kami berdoa Tuhan buat bayi perempuan yang sudah Tuhan percayakan ini. Dia boleh hidup bertumbuh sehat kuat. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dan berdoa bersama-sama buat Ibu Ingsi dalam proses pemulihan pasca melahirkan. Tuhan, biar Engkau menolong. Kami juga bawa permohonan kami buat Inang Ibu Sarintan Girsang yang dalam proses penyembuhan di rumah sakit. Juga Ibu Aan Piri dalam keluarga Wangke Piri. Tuhan, tidak ada yang dapat membatasi kuasa-Mu. Kami percaya mujizat, kami percaya pertolongan Tuhan. Kami mohon biar pertolongan Tuhan itu boleh bersama dengan Ibu Sarintan Girsang dan Ibu Aan Piri. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami juga akan melihat mereka disembuhkan, dipulihkan dengan sempurnanya karena pertolongan Tuhan. Memberkati tindakan-tindakan medis yang akan mereka lewati, obat-obat, perawat-perawat, Tuhan berkati semuanya. Juga menolong setiap keluarga, orang tua, anak-anak,
bahkan semua jemaat dan pelayan khusus yang berjuang bersama-sama dalam pergumulan ini, melayani saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri berkat. Dalam doa ini Tuhan kami berdoa untuk setiap kami, ataupun keluarga, kerabat, teman kami, orang tua kami, siapapun itu Tuhan, yang saat ini bergumul untuk masalah kesehatan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kesembuhan. Setiap kami yang bergumul untuk masalah finansial, Tuhan buka jalan untuk tugas pekerjaan, rencana. Kami yang bergumul untuk masalah pekerjaan, Tuhan menolong kami. Kami yang bergumul demi orang tua kami, yang bergumul demi suami, istri, anak-anak kami, yang bergumul dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Ya Tuhan, biar Engkau ada di dalam kehidupan keluarga kami, supaya ada damai sejahtera, supaya keluarga kami ada sukacita, supaya keluarga kami ada kebersamaan di dalam Tuhan, satu harap, satu kasih, satu iman. Dan supaya kehidupan keluarga kami dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk hidup meskipun ada tekanan, persoalan, ataupun ada berkat yang luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap saudara-saudara kami yang sedang mengurus surat legalitas untuk tinggal di sini. Proses apapun yang sedang dihadapi, Tuhan campur tangan. Kami tidak kuat, tidak mampu, tidak bisa. Tetapi kami percaya Tuhan mampu, Tuhan kuat, dan Tuhan bisa. Kami serahkan semua persoalan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Lebih dari itu semua ya Tuhan, meskipun ada persoalan, tekanan, dan beban, mampukan kami untuk hidup benar, hidup taat, hidup setia, tetap mengasihi Tuhan, tidak berubah iman kami. Dalam doa ini Tuhan kami berdoa untuk gereja Gemi Musafir Columbus, Ohio, Prince of Peace, gereja dimanapun itu berada Tuhan, pekerjaan misi, setiap orang yang bekerja di dalam pelayanan-pelayanan ini Tuhan, baik itu pemberita firman, baik itu penyanyi, multimedia, donatur, atau apapun Tuhan, orang yang bekerja dalam pekerjaan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan, dalam pemberitaan Injil, dalam pemeliharaan iman jemaat, Tuhan menolong. Ini bukan untuk manusia, ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati bangsa dan negara yang besar di mana kami tinggal dan bekerja. Juga Indonesia, Tuhan memberkati. Biar di setiap negara ini Tuhan ada keadilan seperti keadilan dalam kerajaan Tuhan. Tidak ada kefasikan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami semua yang datang kepadamu dalam doa. Engkau tahu masing-masing kami. Engkau tahu pergumulan, kerinduan, harapan kami. Engkau tahu apa yang ada di hati, pikiran. Engkau tahu meskipun itu tersembunyi Tuhan. Engkau tahu semuanya. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan dikecewakan. Tetapi kami akan dikuatkan. Kami cakap menanggung segala perkara. Karena ada Tuhan yang menyertai. Ini kami yang berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini. Kita semua berdiri, kerajaan Allah datanglah. Kerajaan Allah datanglah.
tempat berlindung dan berteduh. Masuklah hati, tinggal tetap, selamat sentosa sepenuh. Datanglah kerajaannya. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, sambil tetap mengingat bahwa akan datang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang adil benar, dan kerajaan itu bersifat kekal. Ingat, di dunia torang cuma traveler. Di dunia ini, perjalanan kehidupan kita sekarang ini, orang cuma musafir. Cuma perjalanan sementara. Meskipun tertekan, dihimpit, terancam, diperlakukan tidak adil, tidak benar. Jangan berubah, jangan jadi fasik, jangan jadi tidak setia. Someday, satu hari nanti, pertandingan sementara ini akan selesai dan kita yang hidup setia dan taat dan memelihara iman akan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita hidup setia dan taat dan memelihara iman, satu hari nanti, someday, apakah kita hidup atau sudah mati dan dibangkitkan? Waktu itu, Raja yang kekal semua panggil. Marilah kepadaku, semua yang letih. Marilah kepadaku semua yang lesu, menanggung beban berat, tetapi memelihara iman. Aku, Raja yang adil, akan memberikan kelegaan kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Saudara-saudari, persilakan duduk. Silakan bersaat teduh, demikian ibadah sudah selesai. Shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat serta seluruh jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kadim kita di minggu hari ini, Bapak Pendeta Alan Robot, Sarjana Teologi, yang sudah menghantar kita dalam ibadah di minggu hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh yang bertugas, Prokantor Eri dan Ibu Valentin, juga pianis kita Bapak Dance dan multimedia Bapak Gary Songkilawang, Bapak Yandri dan pemuda Mayor yang sudah melayani kita, Sunday School Teacher, Diaken Neni dan Joey Kuhon yang melayani kita, Pelsus of the Man dari Bipra, dan untuk Coster of the Man Bapak Almi. Terima kasih untuk segala pemberian diri, biar Tuhan Yesus selalu memberkati. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, thank you juga untuk kolom 2 yang sudah melayani kita dalam pujian kasih. Terima kasih untuk pelayanan kolom 2.
Pengumuman yang pertama yaitu fundraising yang sudah saya umumkan minggu-minggu yang lalu. Ada garage sale dari pemuda, dari youth, karena mereka akan collect money untuk Kings Island. Hari ini ada beberapa ibu-ibu yang sudah volunteer, mungkin setelah ibadah boleh memulai. Kalau saya tidak salah ada pemuda habis itu akan mengikuti ibadah Prince of Peace. Tapi kalau ibu-ibu yang masih tinggal yang sudah mau start garage sale boleh, memang ada diberikan jam 12.30, tapi banyak ibu-ibu yang cuma bisa, bapak-bapak yang bersedia after church boleh, atau mau sumbang uang boleh, kami tetap membuka. Pengumuman yang berikut ada ibadah kolom. Yang pertama yaitu ibadah kolom 1 atas nama Bapak keluarga Rantung Safirda, keluarga Tandayuk Sualang, dan Santi dan Marcelona Sadede, jam 3 tepat di fellowship room. Yang kedua, ibadah youth hari ini juga atas nama Daniel Takalamingan, Nathan Sukendar, Fredison Genoga, dan Ardian Solang. Jadi tempat fellowship room jam 5. Dan yang terakhir, setelah ibadah ini diundang seluruh panitia HRG 2026 untuk rapat bersama. Gedung ruangan mungkin di mana? Di sebelah. Oh oke. Di rumah keluarga Kohon Lengke. Jam 11 siang nanti. Sebentar. Yang terakhir, seperti yang sudah diumumkan di kolom-kolom di seluruh majelis, dimohon hari ini kalau bisa deadline untuk sensus. Bolehkah sekiranya angkat tangan siapa yang belum mendapat sensus? Di sini sudah banyak. Silakan angkat tangan dan formulir ada di sini. Bolehkah sekiranya angkat tangannya? Siapa yang belum mengisi? Semuanya sudah. Wow, tepuk tangan dulu semua karena kita sudah reach the deadline. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari seluruh jemaat. Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita akan berfellowship bersama. Minggu depan nanti ada ibadah KPI, jadi tidak ada pujian khusus dari kolom masing-masing. Demikianlah pengumuman kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.